Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mengawali hari ini, mari kita bersama membaca serta mendengarkan, merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami. Dan sebelum kami memulai dengan segala tugas tanggung jawab kami juga mau membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Pimpin kami, mampukan kami untuk dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan 32. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kisah pengkhianatan Yudas seringkali menimbulkan banyak pertanyaan besar dalam diri beberapa orang. Mengapa kalau Tuhan Yesus sudah tahu dia akan mengkhianatinya, Tuhan Yesus membiarkan? Atau tahukah Tuhan Yesus bahwa sejak awal Yudas yang akan mengkhianatinya? Lalu kenapa dia tetap dijadikan murid? Atau mengapa Yudas yang adalah murid yang menyertai perjalanan Yesus bisa mengkhianati gurunya? Saudara, kita mengenal karakter Yudas yang cinta akan uang. Sehingga bisa saja pengkhianatan ini karena demi mendapatkan uang itu, ya, demi 30 keping perak. Dan Yudas juga selain dia memikirkan tentang 30 keping perak itu, bisa saja dia memiliki harapan kalau nanti Yesus bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus tahu apa yang akan Yudas perbuat, dan sesungguhnya Tuhan Yesus tidak membiarkan Yudas begitu saja. Dia sudah memperingatkan Yudas melalui perkataannya. Dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ini yang menimbulkan pertanyaan dalam diri murid-murid. Dan tadi dalam bacaan kita dikatakan murid yang dikasihi Yesus itu duduk dekat Yesus dan diminta untuk bertanya siapa. Artinya mereka tidak mengerti. Kemudian ayat 26. Tuhan Yesus juga menjawabnya dengan mengatakan, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya."
Lalu ketika sudah dia mencelupkan roti itu, dia memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Kemudian ayat 27, Yesus berkata kepada Yudas Iskariot, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Dan Yudas ketika sudah menerima roti itu, dia lalu pergi meninggalkan Yesus dan murid-muridnya. Saudara, apa artinya ini? Baik para murid, terlebih lagi Yudas Iskariot, ternyata tidak menyimak betul apa yang Tuhan Yesus katakan. Hanya dikatakan mereka tidak mengerti, bahkan setelah Yesus mencelupkan roti dan memberikannya kepada Yudas pun mereka tetap tidak mengerti. Termasuk Yudas juga tidak mengerti. Ayat 27 itu seharusnya menjadi jelas bagi Yudas yang memang mau melakukan rencananya, melakukan niatnya. Boleh dibilang juga itu sebagai kesempatan untuk Yudas bertobat dengan mengurungkan niatnya. Tetapi itulah, sepertinya Yudas sudah dibutakan oleh rencananya untuk menukar Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Kalau bahasa sekarang, boleh dibilang mungkin yang ada di pikirannya hanya uang, uang, dan uang. Itu yang menguasai pikirannya. Yudas sudah hilang kepekaannya terhadap perkataan Tuhan Yesus yang jelas-jelas kepada dirinya. Saudara, dari peristiwa ini kita melihat bahwa sesungguhnya tidak ada yang Tuhan Yesus tidak ketahui. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus tidak juga pernah membiarkan muridnya begitu saja ketika mereka ada di jalan yang salah. Tetapi Tuhan Yesus juga bukan sok ngatur. Dia juga memberikan kebebasan kepada muridnya untuk memilih apa yang akan mereka lakukan. Kalau kita lihat perjalanan murid Yesus, tiap murid punya kisahnya masing-masing kan dalam mengikut Yesus, yang semuanya ada dalam kebebasan mereka untuk memilih dan mengambil keputusan. Saudara, sikap Yudas Iskariot mengingatkan kita semua bahwa ketika kita menolak tawaran kasih karunia dari Allah, maka dosa dan juga mungkin iblis akan menguasai kita. Dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita pun tidak kekurangan kesempatan untuk mendapatkan tawaran kasih karunia dari Allah. Baik melalui firman Tuhan, melalui rekan-rekan kita, melalui saudara-saudara seiman kita. Tetapi tidak sedikit orang masih tetap bertahan dalam perangainya, karakternya yang lama, karena mereka menolak tawaran kasih karunia Allah. Masih dibutakan oleh keinginannya sendiri sekalipun tahu itu salah. Tapi tetap mengeraskan hati. Seperti Yudas yang di pikirannya hanya mendapatkan uang, uang, uang. Enggan meninggalkan cara hidup yang keliru, yang mengandalkan kekuasaan dan kepemilikan saja, yang berakhir tentunya dengan matinya hati nurani, sehingga tega melakukan tindakan yang tidak terpuji. Meskipun dia tahu apa tindakan yang benar itu, tapi dia tidak mau melakukannya karena matinya hati nurani. Saudara, bukankah banyak kisah yang dapat memperlihatkan matinya hati nurani? Belakangan ini banyak peristiwa-peristiwa yang menggambarkan hal itu. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan sampai menghilangkan nyawa orang lain tanpa merasa bersalah. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa hidup kita pasti jauh dari godaan, dari hal-hal yang seperti itu. Karena mungkin kita merasa pintar, merasa sudah tahu segalanya. Kita adalah orang yang rajin membaca Alkitab dan bahkan aktif di gereja. Seperti yang terjadi pada Yudas Iskariot. Bisa saja kita jatuh karena godaan-godaan tadi. Karena itu, jaga dan awasilah hati kita. Satu hal yang selalu harus kita ingat adalah
Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu akan segala apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dan Dia juga tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan kita anak-anaknya ketika kita ada dalam jalur yang salah. Jangan keraskan hati kita. Latihlah diri kita untuk peka pada sapaan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kita tidak kehilangan hati nurani dan dapat menghargai hidup yang Dia berikan, menghargai kesempatan yang Dia berikan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama kita. Mintalah tolong pada Tuhan supaya kita dapat terus menjaga dan mengawasi hati kita di dalam setiap laku dan tindakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup kami banyak kali kami menghadapi godaan dan tantangan, tapi mampukan kami untuk kami dapat menghadapinya dengan bijak, dengan selalu mengingat bahwa Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk dapat mengatasinya. Engkau selalu mengingatkan kami ketika kami ada berada di jalan yang salah. Karena itu ya Bapa, biarlah kami terus boleh belajar, mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kami juga mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang akan kami lakukan di dalam pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.